Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, salam. Umat Tuhan, pagi hari ini kita masih melanjutkan sedang berbicara tentang masuk ke dalam persediaan Tuhan. Kenapa kita perlu masuk ke dalam persediaan Tuhan? Karena penyediaan Tuhan tanpa batas dan ukuran. The provision of God without measure and unlimited. Tanpa batas dan tanpa ukuran. Depend on who. Tergantung dari kita dan siapa yang hendak memasuki hari penyediaan, minggu, bulan, tahun-tahun penyediaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk memasuki ke dalam tahun-tahun atau persediaan Tuhan yang tanpa batas dan ukuran. Maka berbicara adalah tindakan pada iman kita. Berbicara adalah salah satu cara untuk kita masuk ke dalam penyediaan Tuhan. Karena berbicara adalah tindakan melakukan iman Anda. Imanmu adalah pekerjaanmu yang diwujudkan melalui perkataanmu adalah wujud dari imanmu. Haleluya. Itulah sebabnya saudara yang kasih, bicaralah pada gunung. Bilang di kiri kanan, bicara kepada gunung kamu. Gunung kesembuhan, katakan aku sembuh oleh bilur Yesus. Gunung penyediaan, katakan Allah menyediakan segala yang aku perlukan. Tuhan lebih kaya, Tuhan lebih mampu menyediakan keperluan kita. Amin. Kalau saudara tidak berbicara kepada gunungmu, gunungmu yang akan berbicara kepada engkau. Tetap gunung itu bisa diperlihatkan, jangan keluarkan. Saudara yang kasih, kemarin sore kita dikejutkan, katanya satu gunung batu atau gunung tanah yang dipindahkan. Saya berdoa supaya satu kali ada gunung uang yang dipindahkan. Tadi waktu saya bilang gunung tanah, semua biasa gunung uang. Ternyata orang lebih perlu uang dari tanah. Gak apa-apa saudara. Kita mesti bicara. Bilang kiri kanan, bicara kepada gunung saudara. Tetap ayat itu saudara itu perhatikan Matius 17 ayat 20. Katakan kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana. Dan apa yang terjadi? Gunung itu akan berpindah. Haleluya. Coba keluarkan gunung itu saudara yang kasih. Saya katakan kepada gunung yang saya sebut Ampat Legasi. Ampat Legasi VLC adalah gunung. Amen. Bicara kepada gunung itu. Kupang go. Terjadi penempatan dan penyelamatan jiwa-jiwa. Haleluya. Kupang prosper. Olehmu kota ini diberkati. Amin. Saya katakan pada Kupang wise. Olehmu muncul orang-orang hikmat-hikmat yang luar biasa. Ada orang-orang pintar dari Burahan, dari Komite, dan nanti dari mana-mana datang. Untuk menjadi berkat di Indonesia. Kupang wise. Timur wise. Haleluya. Amin saudara. Juga kita katakan Kupang healthy, Kupang sehat. Nah, saya katakan kepada Ampat Legasi ini, haleluya. Katakan kepada Ampat Legasi, katakan terjadi dalam nama Yesus. Dan yang berita bahagia dengar, saudara. Berita bahagia adalah ada dan saya diberkati Tuhan untuk mensuplai semuanya itu. Amin. Saudaraku yang kasih, itu yang saya katakan. Dan saya percaya yang saya katakan gunung itu akan berpindah. Artinya terjadi sesuatu perubahan. Gunung berpindah artinya apa? Perubahan apa? Sakit menjadi apa? Kekurangan menjadi apa? Kelebihan. Persoalan menjadi apa? Terjawab. Amin. Itu yang namanya. Jadi kalau Anda tidak bicara kepada gunungmu, gunungmu yang akan berbicara kepada kamu. Artinya apa? Persoalan akan menguasai kita. Kebutuhan akan menguasai kita. Kesulitan, kesukaran, tantangan, hambatan akan menghantui kita. Akan tiba waktunya ketika kita harus berhenti berbicara kepada Tuhan tentang gunung dalam hidup kita dan mulailah berbicara kepada gunung tentang Tuhan kita. Bilang kepada gunungmu, bilang kepada penyakit yang adalah gunung itu, oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Bilang kepada kebutuhanmu yang menggunung, bahwa Allahku mencukupi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya.
Bilang kepada ketidakmampuanmu, segala perkara aku cakap menanggungnya dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Bilang kepada impian masa depanmu, oleh anugerah saya menikmatinya. Saudaraku yang kekasih, berhenti berbicara kepada persoalan, berhenti berbicara kepada Tuhan tentang persoalanmu, tapi kasih tahu kepada persoalanmu, Tuhanmu besar. Jadi kita sudah tahu gunung itu adalah simbol dari satu penyakit, masalah, tantangan, rintangan, dan kebutuhan-kebutuhan kita yang menggunung, perkatakan. Dan saya sudah contohkan kepada saudara 4 legasi dan kita harus berkata. Tiap kali saudara masuk, datang di Victor Life House, berkumpul di dalam ibadah Victor Life Community, atau saudara datang masuk menara doa dan sebagainya, lewati di depan sana, saudara kasih gerbang di sana saya sebut gerbang apa? Saudara masih ingat gerbang apa? Gerbang harapan. The gate of faith. Setiap orang yang datang masuk ke tempat saya percaya ada pengharapan yang berlimpah. Amen. Dan saya perintahkan tempat ini menjadi berkat bagi kota dan bangsa-bangsa. Itu caranya kita berkata-kata. Itu artinya saya sedang melakukan pekerjaan iman dengan berkata-kata. Ketika kita berkata-kata, kita sedang menegaskan kemampuan, kedaulatan, dan kesetiaan Allah. Dan kedaulatan, kesetiaan, dan kemampuan Tuhan diteguhkan dengan firman-Nya. Dan firman-Nya adalah janjinya yang tidak akan pernah mungkin tidak tergenapi. Janji Tuhan seperti fajar yang akan terus menyingsing. Amin. Nah, umat Tuhan, kita akan menghadapi sebuah peristiwa atau sebuah keadaan yang namanya Goliat. Goliat menawan atau menguasai, menaklukkan seluruh pasukan Israel dengan memakai senjata yang namanya apa, saudara? Ketakutan. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 10 dan 11 dikatakan pula kata orang, saudara lihat tulisan kuning, kata orang Filistin itu. Dia bilang apa? Katanya bilang apa? Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Head to head, face to face, satu lawan satu. Goliat tantang. Ayat yang ke-11 apa yang terjadi? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang, garis bawahi perkataan orang Filistin itu, Goliat, maka apa yang terjadi? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Senjata musuh adalah mengintimidasi dengan kata-kata atau kata-kata intimidasi. Kata-kata intimidasi Anda bisa temukan di berbagai macam iklan-iklan di online, di internet, di media sosial kita. Anda bisa ketemu kata-kata yang menakutkan, menyeramkan. Intinya menteror kita, mengintimidasi kita agar mau membeli sesuatu, mau percaya sesuatu ketimbang percaya firman Tuhan. Itulah cara musuh beroperasi. Petrus menulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah, bilang di kanan, sadar dan jaga-jagalah. Nah, sebab apa? Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Umat Tuhan, orang yang tidak berkata-kata atau menunjukkan imannya dengan berkata-kata akan menjadi mangsa, akan menjadi sasaran empuk dari iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Mengaum-ngaum itu dengan kata lain mengintimidasi. Oh, kamu lihat itu orang gagal, kamu akan menjadi gagal yang berikut. Kamu lihat itu usaha guling tikar, kamu bukan guling tikar saja, kamu tidak ada tikar apapun yang kamu guling. Kamu akan kena penyakit itu. Kamu lihat itu penyakit menyerang keluarga itu, orang itu, suami itu, istri itu, anak-anak, kamu akan kena. Kamu lihat orang itu mengalami kehancuran, kamu akan ikuti langkah. Kamu lihat bangsa itu menjadi hancur, kamu lihat ini dan itu. Dia menunjukkan hal-hal yang mengintimidasi agar kita tak berdaya. Mental kita menjadi cuit, mental kita menjadi hamba daripada si musuh. Ketidakberdayaan dia dapatkan
dengan mengirimkan the spirit of intimidation, roh yang menakut-nakuti akan masa depan, akan kegagalan, akan kekurangan, ketidakmampuan, dan ketidakbisaan kita, dan ketidakcukupan, dan berbagai macam jenisnya. Musuh kita berkeliaran, itu artinya musuh hantam apa saja, di mana saja, dengan siapa saja. Tapi ketika musuh berjumpa dengan orang yang senang berkata-kata firman, musuh itu akan berkata, maaf bos, salah alamat. Haleluya. Musuh akan keder dan kaget ketika Anda berkata, segala perkara aku cakap melakukannya dalam Kristus. Tapi Anda berkata, mati sudah, mau pensiun sudah, mau gagal sudah. Itu namanya welcome my enemy. Silakan musuh, saya terbuka. No way. Segala perkara dapat Anda tanggung dalam Kristus. Dia mencukupi segala kebutuhan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan berperang ganti engkau. Peperangan milik Tuhan, kemenangan milik engkau. Perpuluhan milik Tuhan, berkat milik saudara. Amin. Ilmu pengetahuan, kesembuhan milik dokter, kesembuhan menjadi milik saudara. Ketika dia mengintimidasi semua orang Israel, menjadi terancam, termasuk Saul, sangat ketakutan. Saudara kau yang kasih, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu. Coba katakan, sebab roh yang, ganti nama saudara, VLC, katakan, sebab roh yang ada di mana? Yang ada di mana? Kasih tahu di sebelah, coba. Ya kalau belum tahu nama orang sebelah, kasih tahu namanya. Roh di dalam Alex, haleluya. Roh di dalam Pita, roh di dalam VLC. Lebih besar daripada roh yang ada di mana? Yang ada di dunia ini. Dia berkentayangan mengaum keliling kemari. Tapi ketika dia datang pada engkau, the spirit in you greater than he is in the world. Haleluya. Amin. Roh di dalam engkau lebih besar dari dalam dunia ini. Roh intimidasi, roh kekacauan, roh kekalutan, kegalauan, roh gelisah, dan seperti itu dan sejenis itu tidak dapat. Saya dengan kata lain, roh dunia ini sangat lemah, roh dalam dirimu kekuatan yang luar biasa. Semua otoritas di bawah langit dan di bawah bumi adalah miliknya. Dan kita anak-anaknya telah menerima otoritas dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Yang percaya katakan amin. 1 Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang atau seberapa banyak orang yang menerimanya diberi kuasanya agar menjadi anak-anak Allah. We are the children of God. We are the sons of God. Anak-anak Allah katakan amin. Karena kita anak Allah, bagimu dan bagiku diberikan otoritas. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena anak. Amin. Anak tidak berdaya, anak belum sekolah dan belum mampu apa-apa, tapi dia adalah ahli waris dari papanya. Tahukah Anda tidak perlu membangkitkan orang mati berpenuh kuasa. Anda tidak perlu menyembuhkan orang kanker berpenuh kuasa. Anda tidak perlu jadi pintar dan hebat menguasai Alkitab. Cukup menjadi anak Allah. Semua yang milik Tuhan adalah milik saudara. Sederhananya seperti itu. Jangan mau berdoa karena terintimidasi. Tapi berdoalah karena iman percaya bahwa Tuhan jawab lebih daripada aku pikirkan dan aku doakan. Bahkan katakan, kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang dapat melawan saya? Amin. Dia yang mengangkat manakala aku jatuh. Di dalam gelap terbit terang bagi aku yang percaya. Karena dialah terang dunia dan dia berkata, akulah terang dunia. Saudaraku yang kasih, ada banyak persoalan kesulitan seperti gelap datang menghantui kita. Tapi saudaraku yang kasih, dalam dirimu ada roh yang luar biasa. Roh dalam diri kita lebih besar dari roh dalam dunia ini. Katakan, saya dapat melakukan segala perkara oleh roh Allah. Katakan, not by might, by power, but the Spirit of God, says the Lord. Bukan dengan kuat dan gagah, tapi oleh roh Tuhan. Amen. Saudaraku yang kasih, gunakanlah firman seperti pedang. Waktu Yesus dicobai oleh musuh di padang gurun Matius 4, dia memainkan pedang roh. Dia memperkatakan firman seperti yang tertulis, seperti yang dituliskan. Dan dia memperkatakan yang dituliskan, sehingga musuh tak berdaya menghadapinya. Itulah cara kita menggunakan pedang roh.
melawan roh intimidasi. Ketika musuh berkata nanti aku akan mati dengan penyakit ini, dan engkau berkata penyakit itu telah ditebus oleh darah Yesus. Ketika musuh berkata engkau akan hancur dan gagal, engkau berkata Tuhan merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Amin, saudara. Saudara mesti lawan. Saudaraku, perkataan kata-kata kita, mulut kita adalah senjata, perkataan kita adalah peluru. Haleluya. Saya bilang apa, saudara? Apa yang terjadi kalau saudara kasih dia besar mulut seperti meriam bambu, bum 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 bum, tapi tidak ada apa-apanya. Saudara kasih, mulutmu adalah senjatamu dan perkataan firman adalah peluru. Jangan percaya mulutmu harimaumu. Saya robah itu, saudara kasih. Amin. Umat Tuhan, berhenti bermain bertahan, tapi mulai menyerang. Yang setuju katakan amin. Menyerang dengan berkata-kata. Kita harus berhenti membiarkan keadaan kita menghalangi kita, menguasai kita. Sebaliknya kita mulai ambil otoritas atas keadaan kita. Katakan yang kita percaya kepada situasi. Katakan pada kekurangan, aku mengalami kehidupan Yesus yang berkelimpahan. Katakan kepada penyakit, oleh bilur Yesus siku-siku saya sembuh, kaki lutut saya menjadi sembuh. Oleh bilur Yesus masa yang sering kumat berhenti dalam nama Yesus. Amin. Saudara lewat rumah saudara yang belum terbangun, saya katakan fondasi-fondasi berdirilah kamar. Haleluya. Lewati kebun-kebun muda berkata, kebunku berkata, lewat kandang-kandang hewan muda berkata, penyakit ASF, penyakit kolera, tinggalkan tempat ini. Jangan menyerah, katakan sesuatu. Manakala situasi mengamuk, Yesus tidak kalang kabut. Pada waktu Yesus dibangunkan oleh Petrus, hei Tuhan, Tuhan bangun, kau lihat ombak sudah naik, gelombang angin ribut. Lalu Petrus bilang, tiarap semua, Yesus tiarap semua. Tidak ada. Yesus bilang, diam dan tenanglah. Lawan negatif dengan positif, amin. Jangan nyerah. Ketika istri lapor, Bapak kita kekurangan ini, pegang pundaknya kata, Mama percaya ada penyediaan. Selagi nafas ada dalam badan kita, coba Mama tarik nafas. Demikianlah Tuhan menyertai kita. Haleluya. Dan sebagainya. Anak-anak berkata, Bapak kuliah uang mahal. Mulai pegang tangannya dan berkata, anak semahal-mahal apapun, darah Yesus lebih mahal. Kalau dosa diampuni dengan darah Yesus, sembako akan dipenuhi dengan kasih Allah yang setia. Kita mulai bermain kata-kata agar kemenangan kita dapat. Orang lain tipu-tipu dengan kata-kata, saya kaya mamur, bukan? Tipu-tipu online. Mereka kaya raya. Saudara baca itu ada orang-orang hebat kalau saudara buka di YouTube, ada youtuber mereka dengan kekayaan. Setelah mereka sudah di penjara, ada beberapa, bukan? Saudara lihat? Karena mereka tipu-tipu. Dengar, perkataan firman Allah adalah Allah sendiri. Dan Allah bukan manusia, Allah bukan youtuber, apalagi politikus kelas kardun. Saudara kasih, Allah bukan itu. Allah kita Allah yang setia dari dulu hari dan selamanya. Ketika dia berfirman terjadi, terjadilah. Umat Tuhan, berhenti membiarkan keadaan. Katakan kepada keadaanmu, saya menguasai. Amin. Keadaan kekurangan, katakan saya hidup karena kelebihan dari Tuhan. Katakan kepada penyakit, saya sembuh oleh karena bilur-bilur Yesus. Katakan kepada kondisi-kondisi yang kelang kabut, ruwet seperti benang kusut, katakan Yesus jalan kebenaran. Kalau ada jalan kebenaran, maka persoalan saya dapat diselesaikan. Berhenti berbicara kepada Tuhan tentang masalah kita, persoalan kita, musuh kita dengan segala kehebatannya. Tapi mulai berbicara kepada masalah kita tentang kebesaran Allah. Katakan kepada persoalanmu, Allahku besar, Allahku akbar. Amin. Saudaraku yang kasih, musuh hanya menantikan pengakuan saudara. Ketika Anda mengakui, musuh akan mengakui. Tapi kalau Anda tidak mengakui, musuh merajalela. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, katakan saya lebih dari pemenang. Katakan saya pemenang dalam Kristus. Come on. Yes you are. Kita mengklaim kemenangan yang telah Tuhan raih oleh kita di atas Kalvari. Perkataan kita ibarat gelombang-gelombang internet yang menarik menghubungkan file-file yang tersembunyi.
dapat Anda terima hari ini. Tahukah Anda, pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu, itu file berkat, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan, jawaban hidup yang telah Tuhan kerjakan bagi saya. Tapi kalau tidak ada internet, Anda tidak bisa buka emailmu, bukan? Demikian pula, dengar, perkataanmu adalah jalur internet untuk membawa peristiwa 2000 tahun yang lalu terjadi dalam dompetmu, dalam jantungmu, dalam kesehatanmu, dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Tanpa berkata-kata, internet tidak bisa terbuka, sorga tidak tutup. Makanya ketika saudara berkata-kata, dengar, yang paling sibuk adalah malaikat. Karena malaikat adalah pekerja sorga untuk kepentingan gereja saya dan saudara di bumi ini. Bilang kanan atau kiri, malaikat siap mengerjakan perkataan kamu. Haleluya. Amin, saudara. Begitu kesulitan saudara bilang, malaikat tolong saya kesulitan ini, kesulitan itu. Amin, saudara. Malaikat bawa proyek untuk saya. Tahu saudara, halo Pak Yes, bisa tangani dari utara ke selatan proyek ini? Yes bilang siap. Amin. Kenapa tidak? Pekerjakan malaikatmu dengan berkata-kata. Jangan biarkan malaikat main game, apalagi main ular tangga di sorga. Pekerjakan malaikatmu dengan berkata-kata. Karena dengar, malaikat adalah pesuruh dari firman Allah. Ketika Anda memberkatakan firman, malaikat akan bekerja untuk melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Malaikat bekerja artinya pertolongan Tuhan dengan cara supernatural. Satu hari Ibu Mel saya mau beli barang hari Minggu, toko tutup. Malaikat, tolong buka toko seragam. Saya mesti beli hari ini, Senin besok pulang. Waktu dia sampai di sana ketemu satu ibu, orang Aceh, namanya Angel juga, saudara kasih malaikat. Ibu bilang, ibu perlu apa? Saya perlu buka toko. Oke, diangkat telepon. Tiba-tiba 4 toko buka sekaligus. Dan yang aneh bin ajaib, habis belanja dia ajak ke rumahnya, masuk kamar pribadinya. Aneh bukan? Kalau malaikat bekerja, engkau akan senang dan bahagia. Karena malaikat selalu bekerja itu tidak kurang-kurang, lebih daripada yang diminta, percayalah. Begitu Ibu Messi di Kuala Lumpur, jalan macet karena mereka akan terbang, tiba-tiba malaikat buka jalan. Tahu-tahu saudara yang kasih jalan itu tersingkir. Dan tiba-tiba Mercedes putih datang. Stop di mukanya. Pemuda kaya buka pintu. Ibu Mensa dan Bita masuk. Duduk dan mereka jalan. Jalan tanpa hambatan sampai di lobi hotel. Turun dia tanya Ibu Mensa, perlu uang? Tidak. Dia tidak mau apa-apa. Dia pulang dan dia jalan. Malaikat bisa memakai kijang bukan saja Mercedes. Tidak ada yang bilang amin saudara. Saudara kan gak sih? Saya alami ulang-ulang. Satu kali kita bekerja di satu proyek, itu orang jatuh tuh mati. Saudara saya bilang, malaikat jaga. Malaikat, itu besi besar, jatuh turun pas samping, sedikit. Saudara tahu, malaikat bekerja karena engkau berkata-kata. Sebaliknya, malaikat celaka kalau engkau juga bekerja. Aduh mati sudah, celaka sudah, miskin sudah datang, susah sudah datang. Maka malaikat miskin susah datang atas engkau. Sekarang jawab pertanyaan saya, malaikat mana yang kamu gemar suruh dia kerja? Dan saya percaya pasti Anda pilih malaikat kemenangan, amin. Malaikat keberkatan. Nah saudaraku yang kasih, Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan apa? Dan apa saudaraku? Dan apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku yang kekasih, Yesus menyatakan kemenangan ketika dia berkata, aku akan membangun gerejaku dan gerbang alam maut tidak akan menguasai. Gerbang alam maut atau gerbang neraka. Gerbang neraka atau gerbang kesukaran, gerbang malapetaka, gerbang virus sakit penyakit, gerbang kesukaran, gerbang ancaman, gerbang malapetaka.
Setiap kota itu ada gerbangnya. Namanya gerbang Al-Maut atau gerbang neraka, gerbang kemiskinan, gerbang stunting, kekurangan gizi, kekurangan ekonomi, kekurangan ini, kekurangan itu, saudara yang kasih. Gerbang itu ada. Dan gereja Tuhan, saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita akan menendang pintu neraka di kota Kupang. Dengan kata lain, olehmu neraka disingkirkan, kerajaan Allah datang. Ada dua hal penting di sini, saudara yang kasih. Yang pertama, Yesus tidak berkata engkau akan membangun gerejaku. Dia berkata aku akan membangun gerejaku. Kata ganti adalah aku dan gerejaku, artinya apa? Gereja milik, katakan VLC milik Yesus Kristus. Amin. Apa saudara? VLC. Saudara percaya kita gereja Yesus? Amin. Kita yang menyebutnya Victory Life Community. Tapi Yesus menyebutnya my church that I build. Gereja yang saya bangun, pintu Al-Maut tidak akan menguasainya. Dengan kata lain, kata pintu Al-Maut artinya, saudara yang kasih, pintu itu hanya bisa didobrak. Anda tidak bisa berdiri di depan pintu Al-Maut dan berkata, kalau boleh singkir. Kalau Tuhan sayang sembuh. Kalau Tuhan sayang ini rumah punya atap bisa ditaruh. Kalau Tuhan sayang ini HP punya isi ada pulsa. Kalau Tuhan sayang, malaikat bilang, Tuhan sudah sayang kamu dari dulu. Haleluya. Amin. Anda mesti singkirkan itu gerbang. Dengan kata lain, singkirkan. Kata-katamu adalah kunci untuk pindahkan gerbang itu. Jangan berkata tentang kekuatan gerbang itu, tapi berkata tentang kekuatan Tuhan untuk menyingkirkan gerbang itu. Yang kedua, dikatakan bahwa gerbang Al-Maut tidak akan menang. Tidak akan menang itu artinya gerbang adalah tindakan defensif, menahan atau membela. Yang berarti menurut definisi ini, gereja sedang menyerang, bukan duduk menanti dan menunggu-nunggu kapan kemenangan tiba. Kemenangan tidak akan tiba sebelum engkau bergerak. Amin. Ketika engkau bergerak, kemenangan menyertai engkau. Setiap kota, jalan-jalan dan lorong-lorong di kota itu, ketika saudara keluar dari rumahmu, dimanapun engkau lewati, keluar dari rumah untuk ibadah, keluar dari rumah untuk bekerja dan berusaha, keluar dari rumah untuk mengunjungi teman sahabat, keluar dari rumah untuk ke pasar dan supermarket dan mall, keluar ke rumah untuk bertamasya, kemanapun engkau pergi, selalu memperkatakan roh maut yang ada di kota ini, roh celaka yang ada di kota ini, roh iblis yang ada di kota ini, roh kekacauan, kekurangan di kota ini, roh malapetaka menimpa kota ini, seharinya engkau pindah ke laut. Haleluya. Kenapa? Karena engkaulah penjaga kota ini. Katakan, saya penjaga kota saya. Katakan, yes, you are the keeper of your own city. Penjaga kota kita bukan wali kota. Karena Alkitab berkata, sia-sia wali kota berjaga sepanjang malam. Sia-sia penjaga satpam berpanjang malam. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Kalau Tuhan bukan menjaga atau bukan yang menjaga kota, sia-sialah wali kota dan satpam. Itulah sebabnya cara Tuhan menjaga kota dengan cara bagaimana? Speaking out the word. Berkata-katalah firman, karena engkau sedang menjaga kota. Beri pujian bagi dia, come on. Haleluya. Saya deklarasi, kota Kupang dengan 52 kelurahan dan 6 kecamatan dilindungi dari malapetaka, kelaparan, bencana, malapetaka. Datanglah kerajaan Allah di kota ini. Amin. Ketika engkau percaya, sesuatu